Ini menarik nih dok. Tadi dokter sudah menyinggung sedikit tentang terapi. Nah gitu. Kalau untuk terapinya sendiri sebenarnya seperti apa sih dok bentuk dari terapi untuk bicara ini? Ya, memang mungkin akhirnya nanti kan tadi telat bicara ya. Akhirnya seorang anak dengan telat bicara pasti butuh terapi wicara. Ya, tetapi terapi wicara bukan satu-satunya terapi ya. Kita harus lihat lagi memang di awal tadi penyebabnya apa. Kemudian dari berbagai penelitian banyak mengatakan bahwa anak dengan terlambat bicara itu banyak juga mengalami problem perilaku dan problem sosial emosi ya. Jadi masalahnya tidak sederhana gitu betul. ya. Misalnya apa nih contohnya? Banyak yang datang misalnya usianya sudah 2,5 tahun, keluhannya telat bicara ya, anaknya malu-malu banget ya, ngumpet, mau diperiksa nangis gitu ya, dideketin takut gitu ya. Nah itu kan berarti dia ada problem sosial emosi ya. Perilaku anak usia 2,5 tahun harusnya tidak seperti itu ya. Jadi harusnya anaknya sudah tidak takut mau berkenalan dengan orang baru ya. Sekarang bayangkan anak yang seperti itu masuk ke terapi wicara ya, yang dia harus mengikuti perintah berulang-ulang, pasti sulit ya. Jadi biasanya memang memerlukan terapi-terapi yang lain juga, bisa mungkin terapi okupasi atau terapi perilaku ya, untuk mengubah tadi si perilakunya yang belum sesuai usianya. Sehingga kalau nanti dia sudah bisa berperilaku sesuai dengan usianya, sudah bisa mengikuti perintah, sudah lebih mandiri, nah itu baru biasanya bisa dilakukan terapi wicara ya. Jadi bukan hanya sesederhana itu ya, nggak bisa bicara terapi wicara nanti dia bisa bicara, enggak ya. Atau apalagi kalau misalnya kasusnya berat, misalnya pada ASD ya, atau Autism Spectrum Disorder, itu lebih sulit lagi tuh. Mungkin masuk ke terapi wicaranya bisa setelah terapi 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi tidak semudah itu gitu. Judulnya mah singkat ya dok ya, speech delay. Tapi memang pada kenyataannya nggak bisa ya saling berkaitan satu sama lain ya dok ya.